update pengembangan pajak. Terakhir sih saya lihat jadi gerakannya agak pelan kan, 7 sampai 8 triliun, tapi saya akan cek lagi, saya cek lagi. Kayaknya udah nambah 1 triliun nambahnya dari angka terakhir yang saya sampaikan ke media. Kayaknya tambah 1 triliun, 8 triliun kelihatannya. Tapi kita kejar terus. Yang jelas mereka nggak bisa lari aja. Nanti kita lihat seperti apa, ini kan project base kan, kita lihat pinjaman seperti apa. Jadi saya lihat, saya buka ruang untuk bunga lebih rendah dari sekarang. Itu kan kita akan salurkan lewat PT SMB, karena SMB yang ngerti bagaimana menilai proyek. Kalau orang saya nggak ngerti lah, karena beda ininya kemampuannya. Saya pikir sebagian bilang bisa nggak bunganya 0,5% dari kita ke SMB. Kita akan pertimbangkan itu dengan serius. Kemarin sih waktu saya SMB, dia bilang dia bisa nyalurin berapa bulannya sampai akhir tahun sampai cuma 3 triliun. Saya bilang kalau bisa sampai 6 triliun bagus. Nanti pasti ada beririsan dengan program-program dari Pemda yang didukung oleh DPD di sini. Indikator proyek yang disetujui tadi kan Bapak kan setuju PT SM itu Pak supaya dapat pendanaan. Itu Setuju apa apa? sih Pak? Setuju apa? Untuk pendanaan infrastruktur di daerah supaya bisa dapat. Saya serahkan ke PT SMI sepenuhnya dan Pemda dan perusahaan-perusahaan di daerah itu. Kan saya nggak punya keahlian untuk menilai. Justru saya memakai keahlian dari PT SMI yang udah jago untuk nilai proyeknya visible apa enggak. Saya cuma nyediain uang bunga murah. Pak Kubaya mau nanya, tadi kan dikatakan pemerintah mau nyiapin tarif cukai kalau produsen rokok ilegal masuk ke kawasan KIAT ya Pak, itu tarif cukainya berapa ya Pak? Masih kita diskusikan, tapi harusnya Desember awal sudah jalan semuanya. Beberapa daerah sedang dibangun kawasan industrinya. Tarifnya lebih rendah dari yang sekarang. Nah, kita akan atur supaya jangan ganggu yang ada dan fair juga buat mereka. Jadi kita akan hitung seperti apa. Jadi belum final hitungannya, sedang kita hitung. Jadi kami sedang diskusi terus dengan para pelaku tadi yang ingin masuk ke KIHT dan nanti juga dengan pelaku industri yang lain yang pas seperti apa sih. Bapak mau dijawab tentang diskon dia Pak? Akhir bulan akan dicabut anggaran bakal melakukan anggaran daerah sebagai sesuatu itu gimana Pak? Saya nggak akan cabut, udah nggak jalan pokoknya sekarang. Udah jalan, udah nggak ngendap Artinya lagi, udah jalan. gini, kalau sampai sekarang belum jelas rencananya sudah selesai kan. Nggak saya ambil juga udah nggak akan jalan tahun ini. Kira-kira begitu. Pak, Bapak Doi diskon tarif angkutan Nataru gimana Pak? Ya. Update pengembangan pajak. Terakhir sih saya lihat jadi gerakannya agak pelan kan, 7 sampai 8 triliun, tapi saya akan cek lagi, saya cek lagi. Kayaknya udah nambah 1 triliun nambahnya dari angka terakhir yang saya sampaikan ke media. Kayaknya tambah 1 triliun, 8 triliun kelihatannya. Pak, soal media luar. Ada yang pertama mereka emang nggak punya uang, ada yang juga bayarnya bertahap, nggak langsung semua tapi dicicil, jadi nggak sekaligus nemu sekarang. Tapi kita kejar terus. Yang jelas mereka nggak bisa lari aja. Pak, soal media luar Pak yang nyenggol IKN katanya bakal jadi Makanya dia patah hantu Pak di IKN. tengah anggaran yang Oh, saya nggak tahu kan, tergantung nanti rencananya pemerintah ke depan seperti apa. Rasanya sih nggak akan jadi kata hantu. Tapi kayak kalau ekonominya dia bagus, uang saya akan banyak nanti. Jadi Anda nggak usah takut. Jadi jangan dengar prediksi siapa orang luar. Terus sering salah kok. Tapi Bapak ada rencana nggak Pak nambahin anggaran buat IKN Pak? Yang jelas yang udah kita setuju adalah perusahaan swasta yang bangun rumah di sana kan. Itu harusnya udah mulai jalan untuk pembangunan rumahnya. Nanti baru kalau perlu tahun-tahun berikutnya ada dana pemerintah kita kawan lagi. Tapi yang jelas kita udah setujuin yang swasta membangun rumah di sana. Ada beberapa perusahaan gitu. Tapi gitu. Jadi sepertinya nggak berhenti, masih jalan terus. Tapi nggak secepat yang kita ikut sama Pak Presiden aja seperti apa. Bapak nggak ada diskon tarif Nataru di juga kontrakannya kapan Pak? Pas Desember. Maksudnya Desember tuh jalan tuh. Begitu dibeli tiketnya lah. Natal, tahun baru. Udah available mestinya sekarang. Mestinya Desember udah jalan tuh. Pak, diskon tarif tol dapat nggak Pak? Ya? Diskon tarif tol dapat alokasi dari Dari sana. Tarif tol. diskon tarif tol untuk Nataru dapat juga nggak? Ada beberapa jalur kayaknya dapat beberapa jalur. Tapi saya lupa ya jalur mana aja.
Berarti Pak Rata tidak akan mengalihkan dana yang Gimana kalau Anda nanyanya ke DPD? Ini Bapak Tansil, apa ini? Pak, kereta cepat Pak. Tadi sempat dibahas DPD juga Pak. Gimana? Nggak ada, nggak ada. Ya? Nggak ada, jadi tadi nggak diskusi tentang Tidak ada bus tadi. Ya oke Nah, tanya apa DPD apa? Jangan tanya saya. Oke. Apa yang akan dia hukum ke saya gitu? Baik, makasih banyak Pak. Terima kasih ya. Saya nggak bisa rubah semuanya kan, karena kita juga ikut perintah dari atas kan. Saya nggak tahu, harusnya DPR yang bisa beresin. Cuman begini, yang bisa saya janjikan, ini baru janji ya, dan akan saya usahakan. Perbaikilah penyerapan anggaran triwulan keempat sama triwulan ke-1 tahun depan. Sekarang main uang-uang yang nganggur habisin semuanya, jalankan. Terus yang tahun depan juga diberesin. Sehingga saya bisa meyakinkan atas pimpinan-pimpinan saya di atas, ada banyak kan tuh, bahwa sepertinya daerah sudah bisa memperbaiki kinerjanya sehingga kita nggak usah curiga lagi dan kita akan coba adjust, atur lagi ke atas TKD-nya. Hitungan saya, kalau ekonomi kita triwulan pertama atau triwulan keempat ini, triwulan pertama tahun depan sudah lihat saya mendekati sekarang 5,6 lebih kan, tebakan saya triwulan keempat 5,6 lebih. Nah, tahun depan mendekati 6%, harusnya pajak saya lebih bagus kan. Terus kalau swasta gerak lebih cepat dibanding sebelumnya, tax ratio akan naik 0,5 sampai 1%. Itu pendapatan kita harus 100 triliun atau sampai 200 atau lebih. Jadi pertaruhan saya itu, kalau kita perbaiki itu nanti kita bicara di akhir pertengahan triwulan kedua. Jadi sebelum Juni Juli harusnya sudah clear seperti apa eh, eh, alokasi tambahan ke daerah kalau diperlukan. Tapi tetap saya perlu meyakinkan pimpinan bahwa keadaannya sudah membaik. Siapa lagi tadi ngomong? Untuk daerah saya mau ngomong tadi. Oh, kenapa dana numpuk daerah banyak? Saya tanya tuh Mendagri, Pak Mendagri kan Pak, kenapa? Dia jelasin ke saya. Dia bilang gini, mereka perlu buffer di awal tahun Januari, Februari supaya uh, ada uang kayak gitu ya. Saya bilang ke tim saya di sini, kalau gitu kita kembangkan sistem di mana mereka nggak perlu uang di Januari Februari, tapi Januari hari pertama tahun itu langsung gelontorin dari pusat. Nah, pusat sedang mengembangkan sistem sudah ya? DAU tanggal 1 Desember. Ya, DAU 31 Desember udah kita kelamaan loh. 31 Desember makanya dia apa? Januari. Untuk Untuk Januari Desember udah keluar. Udah ada uangnya. Udah. Jadi gitu. Oh, jangan bilang nggak ada lu ntar. Tiap tahun. Jadi harusnya kalau nggak di kita juga salah kebanyakan duit numpuk juga kan sama di pusat. Jadi saya lihat sih kalau dia nggak akan ngaku orang. Tapi kalau kita lihat kan sampai 400 triliun lebih nggak kepake sama pasti mereka ketakutan di awal tahun perlu uang. Jadi kita akan perdalam sistem keuangan, sistem finansial di pasar sehingga mereka bisa mengeluarkan uang surat utang jangka pendek memastikan termasuk pemerintah pusat Desember udah punya uang ya. Nggak nggak perlu numpuk uang terlalu banyak di bank sentral lagi. Kita akan latih sekarang sampai awal tahun ini, tentunya implementasinya baru tahun depan karena kita mesti siapkan pemdanya dan sistem keuangannya. Dengan itu saya pikir saya harapkan tadi uang betul-betul kepake. Kalau kita lihat tuh setiap tahun tuh Pemda itu punya 100 triliun uang nggak kepake di Desember, di akhir Desember, betul-betul nganggur. Jadi kalau 100 triliun itu bisa dipakai ya udah, itu ada tambahan 100 triliun belanja di ekonomi. Karena kita akan pastikan dari pusat akan lancar. Saya minta Pak Prima nih bagian bagi-bagi uang, bagi-bagi uang ya. Supaya sistemnya lebih baik. Itu antara yang apa?